sudah keempat kali ini saya rasa saya datang kemari. Baru bulan 10 saya rasa tahun 2024 kami datang kemari ditentukan oleh para panitia seminar. Saya sama Bapak Pasaribu dari Medan kalau nggak lupa. Jadi semuanya kedatangan saya kemari bukan sengaja untuk menyampaikan berita keselamatan, tapi ada saja Tuhan buat suatu alasan supaya hambanya bisa ketemu dengan orang-orang percaya yang ada di sidang ini. Dulu saya ingat yang pertama ada pesta itu saya ingat. 2 pesta. Yang ketiga ini oleh karena seminar. Yang keempat oleh karena sakit. Kami berangkat dari Medan menuju ke Batam ini selalu ada tujuan untuk membawa ibu yang tercinta, karena bulan 11 tahun 2024 ibu tersebut mengalami hipertensi, sehingga sempat ibu ini tidak bisa ditemani untuk berbicara. Bisa kita katakan ini bagian rahang bawah agak hampir tidak berada pada posisinya. Dan tadi saya terharu saksi ibu kita berusia hadir dari kesana yang menyatakan menurut saya tidak akan bisa lagi berjalan. Tapi semuanya Tuhan itu Maha Pemurah, sehingga sekarang saya dalam keadaan sehat bisa berjalan. Jadi suatu alasan makanya kami datang mau berangkat ke Malaysia untuk berobat. Kira-kira demikian juga yang dialami. Kalau ditengok dari wajahnya, ya begitu cantik, orang badannya pun begitu menyenangkan. Tapi kalau jalan, disinilah yang menjadi suatu kehidupan. Untuk itu mungkin rencana Tuhan di hati Tuhan. Saya hambanya setelah ibu belum mungkin mencukupi memohon kehadiratnya supaya penyakitnya disembuhkan. Mungkin oleh karena itu kami harus duduk bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mendoakan kami, mendoakan ibu, diberangkatkan dari sini. Mungkin kalau tidak ada halangan, hari lalu kami akan berangkat setelah selesai paspor kami. Sebenarnya karena paspor itu belum siap, baru katanya hari Selasa kira-kira jam 1 boleh dia membuka paspornya katanya. Karena paspor kami dulu sudah tidak diurus dan sudah mati namanya. Jadi baiklah Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah rencana Tuhan. Sambil hambanya bisa menyampaikan apa yang ada saya miliki, kemudian minta dua-dua Bapak dan Ibu untuk memberangkatkan kami dari gereja kita ini untuk pergi kami berobat supaya secepatnya penyakit ini disembuhkan. Haleluya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita ingin untuk dilawat Tuhan melalui firman-Nya. Dan firman yang akan saya bawakan ini mungkin sudah sering kita dengar. Mungkin kalau sudah sering, rasanya udah kurang enak. Sama seperti makanan, kalau terus itu saja makanan itu tak kurang enak. Demikian juga firman Tuhan.
Kalau sudah itu selalu bolak-balik kita dengar, sudah sering saya dengar. Dan disinilah kesempatan si iblis untuk merayu pemikiran kita. Nggak usah dengar itu dengan Tuhan. Udah lama kau dengar, apa kau dengar? Yang enaknya sekarang, ngantuklah. Apa saja pun nanti dikatakan dari depan, iakan saja. Kalau seandainya dikatakan semuanya akan masuk neraka, iakan saja. Tapi itu orang yang sudah ngantuk kan. Apapun kata yang dari depan selalu dia iyakan. Hari ini kau kata diiyakan, namanya benar. Tapi kalau manusia yang tegar, manusia yang selalu pemikirannya, walaupun dikatakan dari depan ini kata haleluya, tak mau mengatakan haleluya itu. Saya sering demikian. Kalau seandainya dikatakan dari depan, semua umat Pentakosta masuk neraka, haleluya katanya, karena kata haleluya katanya juga. Tapi kalau saya ikuti kata demi kata apa yang disampaikan oleh Tuhan. Siapa tahu bisa mengantar sesuatu perkataan tak enak, tak cocok. Masa aku haleluya? Itu dalam hati saya. Jadi baiklah Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan saya bawakan ini yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 20 dan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ini agak panjang ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya bacakan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kencang itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmah dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu, waktu saya temukan firman ini, saya merasa bagaimana saudara-saudara saya atau hamba Tuhan yang lain masih mengakui ada suatu roh-roh dunia yang ada di dalam pakaiannya. Di sini tadi dikatakan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Waktu kapankah kita telah bersama-sama mati dengan Kristus?
Dan waktu kapankah kita bersama-sama telah dibangkitkan dengan Kristus? Bagi Bapak dan Ibu yang telah menerima baptisan air, pasti sudah mengakui, dan percaya bahwa dia sudah sama-sama dikuburkan dengan Kristus. Setelah dia bangkit dari baptisan air itu, dia telah memperoleh hidup yang baru. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pernah saya tanyakan seseorang manusia, baik hamba Tuhan, siapakah yang terlebih dahulu? Orang yang dipilih Allah kah atau dunia ini? Apa kata mereka? Ya dunia inilah. Dunia ini yang duluan kata, bukan yang dipilih Allah. Tapi setelah saya tunjukkan firman Tuhan itu, dia pun menjadi tunduk begini. Coba dulu tunjukkan dulu itu, saya katakan. Dan saya katakan mana duluan dipilih Allah, orang yang percaya kepadanya atau dunia ini. Efesus 1 ayat 4. Bisa dibaca di sini kan? Oh nggak bisa, nggak bisa ya. Karena ini laptop, tapi maksud saya supaya bisa semua melihat. Tapi kalau ini bisa minta tolong kepada Bapak Guru, ya bisa saja Efesus 1 ayat 4 itu. Sebab dengan Dia Allah telah memilih kita sebagai dunia dijadikan dan kita pilih sebagai tercatat di hadapan-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia diciptakan, kita telah dipilih. Coba Bapak bayangkan firman ini. Sebelum dunia ini diciptakan, kita sudah dipilih. Mungkin Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan saya baru berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sedangkan dunia ini udah miliar-miliar tahun. Mungkin itu. Jadi sama dengan pendapat orang ahli Taurat. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku lebih duluan daripada nenek moyang Musa Abraham. Apa kata ahli Taurat? Baru ini kami tahu memang kamu adalah orang-orang yang benar dirasuki setan. Sedangkan umurmu belum ada 50 tahun. Kau bilang duluan kau dari nenek moyang kamu. Kita telah dipilih. Dipilihnya bukan secara daging. Kita dipilih secara manusia segambar dengan Dia. Segambar dengan Dia. Karena kita ini manusia badania yang nampak ini. Tapi ada manusia paling dalam yang segambar dengan serupa dengan Tuhan Allah. Itu yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau bisa dicari nanti di kitabnya itu cari 1 Petrus 3 ayat 4 itu. Ada di sana. Itulah kita. Kita telah percaya bahwa kita telah mati. Mati bukan secara badania. Bukan. Mati bukan secara rohania. Tapi kita mati secara badania. Oleh sebab itu maka kata firman Tuhan ini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Ini sering saya temukan ini waktu dikuburkan orang. Datanglah entah hamba Tuhan, entah apa mengatakannya, jangan suatu madam bisa katong yang namanya. Kalau memang sudah benar-benar bersama-sama dengan Kristus telah mati,
Tidak dia anggap lagi manusia yang ada di dunia ini ada roh yang lain. Sedih padaku. Jangan menekan ini, jangan camai. Nanti kau jadi begini. Yang zaman sekarang, kebanyakan sekarang orang Kristen katanya sudah mengenal Kristus. Apakah pengaruh promosi ini kepada kita? Karena ada sebagian dari Pentakosta gak bisa menerima ulos, gak bisa diulosi, karena mereka masih menganggap ada di sana suatu apa? Ini menganggap di dalam hatinya masih ada di dalam ulosi. Bahkan diulos. Padahal di sini kan sudah dinyatakan semuanya itu adalah benda-benda yang binasa. Tidak ada pengaruh apa-apa. Jika kamu masih mempercaya itu, berarti kamu belum mati bersama-sama dengan Kristus. Itu jawabannya. Makanya saya anggap semua itu tidak akan. Kalau memang ada kaum merasakan ada di situ lagi roh nenek moyang, mana lebih parah berjumpa sama Yesus? Mana lebih parah? Kamu masih menganggap ada roh di situ yang bisa menghancurkan kehidupan. Berarti kamu bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada bos itu. Diam. Ayat 22 dikatakan, semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmah dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan kehidupan dunia. Sama dengan masa Elia itu tadi. Elia dikejar-kejar untuk dibuat yang sana pertandingan. Buat sana pertandingan menyatakan Allah siapa yang benar. Dan dia berkorban di 2 ekor domba atau sapi, satu sama kalian, satu sama saya. Buatlah kalian untuk menyampaikan persembahan ini kepada Allahmu. Apakah Allah nikmat baru nanti dia menerima persembahan. Maka mereka ini sampai disiksa dirinya, digores badannya, sampai berdarah-darah, sampai jam 12 dari jam. Tak ada jawab. Lalu apa kata Elia? Kalau begitu tolonglah aku. Bantulah aku. Coba kalian korek dulu tarik ke sini. Isi dengan air banyak. Kemudian baru nanti aku juga kayu di sini persembahan ini. Orang itu menolong. Ditolong. Setelah ditolongnya, orang ini baru dia berdoa. Hanya sepatah kata dia minta kepada Tuhan, langsung datang kuasa Allah melalui api. Dimakan di surga persembahan. Lalu dia mengatakan, Allah siapakah yang benar? Maka semua kalian, yaitu sebagai hamba-hamba penyembah berhala itu akan mati dulu. Dan dari sana nyatanya Allah yang benar hanya satu, Allah Abraham, Yakub dan Ishak. Itulah Allah yang benar. Dan Allah yang hidup yang telah dinyatakan dengan anaknya Yesus. Kalau seandainya Allah tidak menyatakan dirinya melalui manusia, Allah itu pembohong. Karena dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27-26 itu kan, kita ciptakanlah manusia segambar dengan serupa dengan kita. Apa rumah Allah itu seperti rumah saya? Hidupnya kesek pada ini. Tidak seperti saya. Tapi walaupun saya sekarang warna kulitku hitam, hidungku pesek, kepalaku botak, kalau sudah datang nanti Tuhan Yesus, saya juga seperti itu lagi.
Sebagaimana dia yang paling mulia, demikianlah demikian semua orang yang percaya. Apakah Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ingin seperti Tuhan Yesus? Ikutlah Tuhan Yesus, jangan berhenti dengan Tuhan Yesus. Banyak orang sekarang kan selalu menjadi siapakah yang masuk dalam kerajaan surga katanya? Orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Orang yang melakukan itu bagaimana? Sebagaimana tadi saya dengar di sini ada kunjungan. Aku pun merasa terharu. Kalau di tempat kami hari Kamis di rumah-rumah kita datang semua. Hanya sedikit yang datang. Di sini ada kegiatan dulu, ada kegiatan bapak-bapak, ada kegiatan dulu di hari Sabtu. Semua yang saya rasa itu semua. Karena mereka menganggap seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 17 ayat 6. Karena dia sudah menganggap bahwa Tuhan Yesus sudah satu dengan dia. Ada di tangan pas dan nomor 1 Korintus 17 ayat 6. Karena kalau di Ramunya pernah pakai itu jangan. Nah, tunjukkan dulu itu apa benar itu. Baca 1 Korintus 15 ayat 6. Tidak ada. Oh sampai 16. Oh tentang 14 ayat 6. Namanya sudah tua, yang sudah ada pun jadi muda. Karena Tuhan, apa arti pernyataan itu? Terus udah sampai situ. Sering kita temukan di dalam firman Tuhan itu kata pernyataan. Tapi apa arti pernyataan itu? Pernyataan dinyatakan di sini. Itu Paulus mengatakan jika aku datang hanya dengan bahasa roh, apakah artinya itu bagi kamu? Kalau tidak saya menyampaikan pernyataan. Pernyataan itu adalah tindakan Allah sendiri untuk memperkenalkan dirinya kepada semua umat manusia ciptaannya, supaya manusia itu mengenal Allah yang benar dan Allah yang hidup. Itu pernyataan. Jadi seandainya Allah tidak menyatakan dirinya kepada manusia melalui Yesus, apakah kita mengenal Allah? Banyak orang sudah sering datang mendengar firman Tuhan. Pak Yesus pernah mengatakan di dalam firman-Nya, aku akan sebentar lagi akan pergi untuk menemui Bapa atau Allah. Datanglah orang-orang yang bisa mengatakan, tunjukkanlah kepada kami Allah itu supaya kami mengenal. Itu. Lalu apa kata Yesus? Dasar jadi. Somoniba di lingkungan namrak bohotau. Kalau ada kita tahu amai. Nama nadau, nama nadamai. Saya Yoma mulai dikatakan amai. Hari inilah engkau kenal bahwa akulah Allah. Karena Allah itu adalah roh. Makanya setiap orang yang berdoa harus di dalam kebenaran dan roh. Jadi jangan rasakan berdoa. Ada dua yang terindah kita dengar. Itu pun sudah kita terima dari firman Tuhan ini. Dua orang yang datang ke bait suci. Satu orang mengatakan ayat kawannya.
bahasa Batak dikatakannya maulah aja mati oleh mata Jehovah dan satu baik kalau sedang lewat kan enak dia begitu kan? Tapi yang satu lagi yang mengenal dirinya yang berdosa asli kalau kamu dia bukan kalau seperti dosa. Karena Yesus mengatakan siapa nanti yang lebih damai mereka pulang dari bait suci orang yang dua dia tadi yang pertama atau yang kedua. Lalu dikatakannya yang paling damai kembali dari tempat ini adalah yang berbuat yang kedua. Ini yang paling damai. Kemudian lalu dinyatakan lagi dalam firman Tuhan ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Matius 6 ayat 33 dikatakan apa di sana? Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan segalanya bagimu. Berarti kunci dari kesuksesan segalanya itu adalah mencari kerajaan Allah. Pertama kita harus mencari kerajaan Allah. Karena kita merasakan kalau kita sudah mencari kerajaan Allah, kita itu pasti damai. Pasti damai. Itu saya rasakan. Pasti damai. Kemana saja pun kita pergi, pasti Tuhan akan menyertai. Ini kalaupun menambah waktu, kira-kira 3 bulan yang lalu, kami ditabrak mobil. Kereta yang kubawa patah 2 macam jam. Tapi saya dengan ibu hanya tergores sedikit luka. Siapa yang menghindarkan kami dari segala percobaan ini? Tuhan sendiri. Makanya kalau saya misalnya sudah jadi suatu ketentuan menetap dalam hidup ini, setiap aku mulai melangkah dari rumah, selalu waktu diserahkan kepada Bapa, jiwa dan raga. Baru aku menang. Baru saya menang. Itu pengalaman. Karena sekarang berbagi pengalaman. Kalau soal tentang firman Tuhan ini dari Bapak dan Ibu saya rasa selesai. Tapi bukan karena banyaknya kita katakan ilmu yang kita miliki menjadi suatu keselamatan bagi kita. Ingat kata Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih, akulah yang memilih, supaya kamu pergi untuk berbuah, supaya banyak buah. Apapun yang kau minta kepada Bapa dalam nama saya, kata Yesus, itu pasti akan kamu terima. Cuma kalau kita yang sendiri kurang, masih tetap dalam gerak kurang, masih tetap gerak. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa Bapak dan Ibu harus kita pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena bumi ini milik siapa? Milik iblis. Kewargaan kita warga apa kita? Warga duniawi atau surgawi? Warga. Berarti kalau kita adalah warga surgawi, tentu yang kita cari yang di surga, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Karena bumi ini bukan tempat kita. Tempat kita ada di surga. Kewargaan kita pun sekarang walaupun kita secara badaniah adalah warga Indonesia yang sedang memproklamirkan kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 1945. Kalau waktu itu ada proklamasi
ada proklamasi. Banyak orang yang mati mempertahankan negaranya. Apakah yang sudah mati itu yang menikmati? Seandainya nanti kita, badan kita ini mati, apakah badan kita ini menikmati kerajaan surga? Tidak. Manusia yang paling dalam, ada manusia paling dalam di dalam kehidupan kita ini. Kalau tidak lupa, saya rasa ada di 1 Petrus 3 ayat 4 ini. Manusia paling dalam itu yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau bahasa Batak dikatakan dolma pardagasa parto dinalabo jalan adame ilunarta dihitung di Batak. Kalau bahasa Indonesia berkiasa saya rasa. Apa namanya? Ada. Tuhan yang Bapak yang bajunya baru baca. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Haleluya. Ini yang paling berharga, bukan wajah saya ini. Wajah saya ini tidak ada artinya. Yang punya wajah saya adalah cacing. Kalau aku nanti sudah mati, yang akan ikan cacing. Tetapi apakah nanti aku ini seperti aku juga? Ya itu ya iya. Kalau kita tanam pepaya, apakah yang kita tanam bijinya itu yang menjadi pepaya yang baru? Ya tidak. Tetapi tetap dia pepaya yang baru. Demikian juga saya nanti, karena firman Tuhan sudah dikatakan, setiap orang yang percaya, walaupun dia mengalami kematian, tapi mana itulah yang selamat. Kita ini sudah manusia surgawi, manusia surgawi. Jadi kita tidak lagi ikut serta kepada duniawi, karena dunia ini sudah mati bagi kita itu. Kenapa Pak? Kok sekarang berlomba-lomba cari lomba dia kan? Jadi kita sekarang pertanyaan, sampai tidak kenal siang dan malam mencari uang yang baik. Karena memang itu butuh. Masih butuh waktu kita masih hidup di dunia ini. Masih butuh. Selama kita masih nyawa kita ada, itu masih dibutuhkan. Karena itu adalah dari Tuhan sendiri. Kita ini sudah warga surgawi. Itu saya rasa tertulis di dalam Filipi 3 ayat 20 saya rasa, kalau enggak lupa. Karena doa dan kita adalah dalam surga dan dari itu kita menyaksikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Iya. Dari situ kita menanti-nantikan kedatangan Yesus Juru Selamat. Orang salah tafsir sebagian, kan Yesus sudah datang. Yang kita tunggu adalah kedatangannya kedua kali. Itu yang kita tunggu-tunggu. Dunia ini bukan tempat kita. Telah disediakan Allah tempat kita. Banyak di rumah Bapa tempat kita. Banyak di sana. Jadi semua kita yang datang hari ini sudah satu roh dengan Tuhan Yesus kita. Sudah satu roh. Kalau sudah satu roh dengan Tuhan Yesus, berarti di mana Tuhan Yesus ada, di situ kita ada. Sebagaimana tadi saya katakan, wajah saya ya bisa dikatakan lah kira-kira sedang-sedang lah, ya kan, tidak kalah mengisangkan dan paling sebagainya. Tapi yang paling berharga di mata Tuhan bukan wajahku ini, hatiku yang paling dalam. Itu yang berharga. Ada manusia paling dalam yang selalu lemah lembut. Jadi kalau mama selalu lemah lembut, itu sudah manusia surgawi. Pasti sudah jelas itu. Tapi kalau manusia mama atau siapapun kita
Kalau seluruh berkata-kata yang luar biasa itu juga, ya susah kan. Tapi yang paling enak, tapi paling susah. Tapi di daerah Pakan ini saya rasa nggak ada itu. Kalau di daerah kami sana sering di tetangga-tetangga kita masih tanah sedikit, kan banyak kan paling enak dari ini. Paling bahaya ya. Paling bahaya. Biarpun dia enak dagingnya, tapi katanya itu paling berbahaya. Maka firman Tuhan mengatakan, kamu akan dihakimi dan diadili dari perkataan. Kata sayang. Jadi kalau saya susah mengatakan sama ini, karena dia nggak mengerti bahasa Inggris, aku pun tidak mengerti. Tapi pernah saya belajar sedikit aja nih. I love you. Senyumlah ibu ini kalau aku bilang sama dia, I love to you. I love to you. Aku cinta pada you. Itu kan kata menghiburan supaya senang. Jadi kalau ibu pun marah, tulang saya lagi perjalanan, tak pernah kopi ini. Ini mau. Nanti juga alasan tak masuk akalnya. Hanya satu orang yang saya tahu di dalam firman Tuhan ini, manusia ibu daripada segala ibu. Sebenarnya ibu segala ibu. Selain daripada apa? Sarah yang mana? Istri si Abraham, iya kan? Kalau dia pulang dari perjalanan samanya selama tengah dulu, enak baru anak suri ini sampai semua jam sekian, semua naruh, ayo ada, nanti nggak udah miliar sepuluh dengan ini makar dua kali, kalau harap dari sini kau ribut daripada berbeda yang aku bukan musik. Tidak berbeda di rumah orang muslim ini kabar. Ayo mas mereka akan berkulit berapa di rumah orang sobi mah asal baru tahu tuh itu orang Batak. Tapi untuk orang Batak mengenal Tuhan Yesus supaya belajar menjadi orang yang lemah, maka penipuan orang Pentakosta saya percaya zaman sekarang dalam nabi karena udah Pentakosta. Ada amin? Amin. Sedikit lagi terakhir ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini tak perlu dijelaskan lagi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini yang paling penting. Itu sambungan daripada Filipi 4 ayat 21. Tolong dibacakan dulu. Biar firman Tuhan yang sedikit ini menjadi harus suatu kenangan bagi kehidupan kita. Filipi 4 ayat 21 ini. Demikian firman Tuhan, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus, selama kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Filipi 3 ayat 21. Dan sampaikan salam Kristus yang saya sampaikan. Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Maka saya katakan tadi wajah saya kulitnya hitam, setelah datang nanti Yesus akan diubah seperti kemuliaan Dia, rupa Dia ada rupa saya. Terima kasih sama Tuhan atas firman-Nya yang sedikit ini. Walaupun sedikit firman Tuhan seperti kata Paulus, apakah itu 5 kalimat atau 5 kalimat, itu yang paling baik kalau diterima. Puji Tuhan. Jadi di akhir kita nyanyikan, nanti kita serahkan kepada Bapak pimpinan kita, yaitu pendeta kita yang di sini. Nyanyian kita, Ku tahu Tuhan